Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Yani Haryani, NIM 20.8131. Akan memaparkan hasil kerja saya tentang revolusi Tesla. Untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Disruption Management. Dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa. Kemunculan Elon Musk dan Tesla Inc. ini yang berkembang pesat sebagai produsen otomotif yang paling berharga, melampaui produsen otomotif legendaris Daimler AG atau perusahaan induk Mercedes-Benz, General Motor atau bahkan Toyota bisa menandai era baru industri otomotif global. Pencapaian mereka dibentuk oleh pendekatan radikal dan revolusioner yang biasa digunakan pada industri perusahaan rintisan di Silicon Valley atau California, Amerika Serikat. Pendekatan ini seolah-olah menantang sistem lama yang sudah mapan. Nah, saat ini Tesla bernilai hampir 304,6 miliar dolar, lebih dari 6 kali kapitalisasi pasar Daimler yang 41,5 miliar euro atau 47, miliar dolar. Meroketnya Musk dan Tesla ini mengejutkan bahwa banyak orang. Cara kerja Tesla jadi perhatian Daimler AG setelah perusahaan Jerman yang telah berusia 1 abad ini membeli 10% saham Tesla tahun 2009 dengan nilai sekitar 50 juta dolar. Nah, sejak itu para desainer dan insinyur Daimler memperhatikan lebih dekat bagaimana Mas dan timnya mengembangkan produk itu. Nah, sejak itu pula mereka tahu bagaimana Tesla itu berani mengambil resiko meluncurkan produk yang belum sempurna dan berulang kali memperbaikinya, termasuk perbaikan, pembaruan eee, peranti lunak, seperti cara kerja pegawai pintar, lalu unduh dan upgrade, dan menambal kelemahan peranti lunak yang lama. Nah, tenaga ahli Mercedes ini membantu Tesla dalam mengembangkan Tesla Model S, salah satu model terlaris mereka. Sebagai imbalannya, Mercedes bisa mengakses desain baterai listrik Tesla yang fenomenal, khususnya teknologi baterai, kapasitas, dan daya jangkau berkendara. Daimler dan Tesla ini akhirnya berkolaborasi. Selain memesan 1.000 unit baterai, Mercedes-Benz dan Tesla bermitra dalam mengembangkan sedan Tesla Model S. Nah, kemitraan ini membuat Musk yakin bahwa Model S ini menjadi kendaraan super. Nah, terutama bagi pemain pemula seperti dirinya. Tesla Model S ini meluncur tahun 2012. Nah, sementara Mercedes-Benz meluncurkan B-Class B-Class hatchback listrik mereka 2 tahun kemudian. Namun di tahun yang sama kemitraan berakhir. Nah, tiga tiga sumber di Mercedes-Benz yang terlibat langsung dalam kolaborasi itu, menyoroti benturan budaya yang dianut Daimler sebagai pabrikan lama dan Tesla yang mengusung budaya rekayasa mekanik dan industri baru. Pabrik Jerman itu masih memegang teguh budaya keselamatan dan kontrol jangka panjang, menghargai evolusi dan pendekatan eksperimental. Adapun Musk dan Tesla bekerja dengan pendekatan lebih radikal dan inovasi cepat. Nah, dua pabrik itu tak ubahnya seperti dua kutub yang berbeda. Elon Musk telah berjalan di atas bila pisau cukur dalam hal agresivitas,
penerapan teknologi baru, kata salah satu pejabat, Daimler. Nah, dalam kerjasama tersebut, para insinyur Jerman itu menemukan bahwa Tesla tidak melakukan tes jangka panjang pada baterai listrik mereka, kebalikan dengan Tesla. Daimler, sebagai industri otomotif yang sudah mapan, mereka memiliki cetak baru untuk mengembangkan setiap produknya, termasuk dari hal-hal yang kecil dan kemudian dikembangkan seiring dengan berjalannya waktu. Mmm, Sejumlah wartawan asal Indonesia itu, dan beberapa negara pasar Mercedes-Benz sempat berbincang dengan beberapa anggota tim mengembangkan, pengembangan transmisi hibrida, Daimler AG ketika diundang Mercedes-Benz di Distribution Indonesia atau MDBI hadir di pameran mobil Frankfurt Motor Show 2019. Matthias Klapler itu salah satu anggota tim pengembangan transmisi hibrida Daimler AG, mengatakan bahwa baterai yang digunakan untuk mobil hibrida C-Class itu hingga C-Class merupakan hingga S-Class merupakan baterai, generasi 3. Pertama kali Benz mengenalkan baterai untuk mobil hibrida sejak tahun 2009 lalu, ketika meluncurkan, S400. Sementara untuk kelas A dan kelas B, ini untuk pertama kalinya Mercedes-Benz menanamkan baterai untuk penggerak motor listrik pada mobil kompak mereka untuk produk massal. Nah, untuk menghilangkan keraguan tentang isu keselamatan dan keamanan, itu setelah, serangkaian kerusakan dan, terbakarnya baterai, Tesla baru bergerak membuat kesalahan, di sepanjang perjalanan tidak membuat Anda dikenai sanksi, namun gagal untuk, mengupayakan inovasi akan berubah bagi Anda Anda akan dipecat. Nah, kata Mas dalam sebuah wawancara terkait pentingnya inovasi di perusahaannya. Nah, pabrikan-pabrikan otomotif mapan itu saling berkejaran dengan Tesla. Mereka mendesain sendiri sistem operasi perangkat lunak dan membuat mobil listrik. Toyota, rekayasa dari Jepang, juga menjalin kerjasama dengan Tesla. Nah, Toyota sempat, terkesan dengan kecepatan Tesla, menentukan desain-desain baru. Namun Toyota itu memutuskan metode ala Tesla tak cocok untuk produksi massal yang dikembangkan pabrik yang sudah mapan. Nah, dari perspektif investor, pemain tradisional harus merogoh koceknya, lebih dalam untuk, merestrukturisasi bisnisnya, terutama mengubah lini produksinya yang masih memproduksi kendaraan dengan pembakaran dalam atau internal combustion engines, ke baterai listrik. Nah, sebaliknya, menurut Mark, Wakefit dari firma konsultan otomotif dan industri AlixPartners, perusahaan baru mendapatkan waktu, dari investor untuk belajar, membuat kesalahan, dan tumbuh. Baik, terima kasih. Itu saja hasil, presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.